saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Kamis tanggal 8 April 2021. Bacaan kita dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan kore. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum memulai renungan ini, saya mengawalinya dengan sebuah cerita. Seorang pemuda pergi berjalan sendiri ke pasar. Saat itu panas terik. Biasanya kalau benda-benda itu kena panas, kena sinar matahari, ada bayangannya. Lalu sewaktu seorang pemuda ini berjalan, dia melihat ke bawah, lalu melihat ada bayangan hitam. Lalu dia berjalan, tetap ada. Dia terkejut. Ini ada apa? Makhluk apa ini? Jangan-jangan dia bermaksud jahat dengan saya. Lalu dia berjalan cepat. Bayangan hitam itu juga tetap berjalan cepat. Dia semakin takut dan dia berdiri tegak. Waktu dia berdiri melihat, masih ada makhluk hitam ini. Dia kembali ke rumah dengan cepat-cepat. Ketika dia melihat ke bawah, masih ada bayangan hitam itu. Dia semakin takut, maka dia berjalan dan berlari kencang. Semakin dia berlari kencang, bayangan hitam itu juga berlari kencang seperti dia. Dia semakin takut,
Sampai orang yang melihat dia terheran-heran, mengapa si pemuda ini lari-lari. Lalu dia masuk ke rumah, karena saat itu rumahnya gelap. Ketika dia masuk ke rumah, dia melihat ke bawah, bayangan hitam itu tidak ada. Karena memang rumahnya gelap, maka tidak terlihatan bayangan hitam itu. Lalu dia berpikir, berarti makhluk itu takut dengan kegelapan. Maka dia tidak menghidupkan lampu, rumahnya tetap gelap. Ketakutannya luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tanpa disadari, si pemuda ini tidak mengerti apa sebenarnya bayangan hitam itu. Padahal itu kan, bayangan hitam itu adalah bayangan dirinya sendiri. Tetapi karena dia tidak tahu, tidak mengerti, maka dia ketakutan. Sampai dia lari dikejar bayangannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan para rasul yang sudah lama bersama dengan Yesus. Ketika Yesus sudah wafat, mereka sudah tidak punya guru lagi, tidak punya Yesus lagi yang hidup bersama mereka. Maka mereka ketakutan. Yang dibicarakan selalu tentang gurunya. Takut keluar dari rumah, takut melakukan sesuatu karena nanti dibuat atau diperlakukan seperti Yesus gurunya. Nah, ketika membicarakan tentang Yesus guru mereka, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan ini mengejutkan mereka. Heran, mungkinkah Yesus guru kita itu bangkit? Antara percaya tidak percaya, masih ragu-ragu. Tetapi hati mereka girang. Maka Yesus mau meyakinkan mereka, mau menunjukkan kepada mereka bahwa yang menampakkan diri itu adalah Yesus guru mereka. Untuk meyakinkan itu, Yesus mengatakan, "Jangan takut, aku ini." Rabalah tangannya, luka bekas paku di tangannya. Dia tunjukkan kepada para rasul. Dan untuk lebih meyakinkan para rasul, kebiasaan Yesus ketika bersama para rasul meminta makanan. Adakah makanan di sini? Lalu mereka memberi sepotong ikan goreng. Dalam hidup Yesus bersama para rasul, mereka memakan ikan karena memang para rasul itu adalah nelayan. Dan dia makan seperti pada waktu dia hidup. Inilah yang meyakinkan para rasul bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketakutan itu sering sekali membayang-bayangi hidup kita. Pikiran-pikiran itu sering membuat kita ragu-ragu. Seperti si pemuda itu, sebenarnya dia takut karena tidak mengerti bahwa ada bayangan ketika ada sinar matahari panas terik pada siang hari. Tidak pernah memperhatikan bahwa ada itu bayangan hitam itu. Padahal itu sebenarnya dirinya sendiri. Para murid juga takut. Mungkinkah Yesus itu ada dan bangkit dan hidup seperti yang mereka lihat selama ini? Kenyataan hidup kita juga seperti itu. Sering sekali kita ditakuti oleh bayangan-bayangan, pikiran-pikiran yang tidak baik dalam diri kita. Sehingga karena ketakutan kita tidak berani bertindak
tidak berani berbuat apa-apa, maka kita mengurung diri, maka kita membuat tembok untuk tidak terbuka dengan dunia luar kita. Maka Yesus berkata, kamu adalah saksi untuk semua apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya ketakutan kita itu bisa hilang ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Maka Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam merayakan Paskah pada oktav hari yang keempat ini, kita juga barangkali ada dibayangi ketakutan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tetapi hendaknya lebih kuat kepercayaan kita bahwa Yesus yang bangkit itu juga membangkitkan diri kita, membawa warta kegembiraan bagi kita, membawa warta sukacita. Kelemahan kita, keraguan-raguan kita itu hilang. Kadang-kadang dalam hati kita merasa bahwa ada kegembiraan tanpa alasan, tanpa ada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, tetapi perasaan kita gembira. Ini adalah kegembiraan yang berasal dari Yesus sendiri yang bangkit itu, yang membawa kita pada jalan kegembiraan. Maka sekarang ketika Yesus bangkit, kita mengerti akan keilahian Yesus itu yang diturunkan oleh Bapa, bahwa Yesus mau menunjukkan kekuatannya, Yesus mau menunjukkan kealahannya, Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya dia bukan manusia yang lemah seperti kita. Dia adalah Allah yang turun ke dunia. Ini yang perlu kita yakini. Maka seperti para rasul mewartakan kegembiraan menjadi saksi, kita juga hendaknya menjadi saksi kebangkitan itu. Mewartakan kepada orang-orang yang lemah, yang miskin, yang menderita, bahwa Yesus itu telah bangkit dan Yesus itu membawa warta gembira. Kebangkitan Yesus itu, kedatangan Yesus itu pada kita adalah inisiatif Allah sendiri. Maka karena itu kebangkitan itu adalah karunia yang diberikan kepada manusia. Itu adalah yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Maka apa yang kita lakukan ketika Yesus telah bangkit adalah bersyukur bahwa Yesus yang bangkit itu juga membangkitkan kita, membawa kegembiraan kita, melenyapkan segala derita-derita kita, melenyapkan keraguan-raguan kita, membuka tembok-tembok yang menghalangi hati kita untuk percaya kepada Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari bangkit bersama Yesus, mari bergembira bersama Yesus, karena Yesus tetap ada bersama kita. Sekalipun dia secara manusia tidak ada di dunia, tetapi Yesus tetap berada bersama kita. Dimanapun, kemanapun, dan apapun yang kita lakukan, ketika itu hal yang baik, Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Selamat Paskah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dan selamat merenungkan. Tuhan memberkati.